Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Oke, Ryzen lagi. Nggak mau kalah dengan pesaingnya Intel yang kemarin merilis Intel Raptor Lake yang Gen 13 seri mid-end-nya. Sekarang AMD secara resmi ya, mengumumkan Ryzen 7000 non-X ya, yang tentunya di sini diklaim semuanya TDP-nya 65 watt. Jadi irit daya. Jadi ada 3 SKU yang dihadirkan, ada Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 dan Ryzen 5 7600. Kebetulan di sini saya pegang yang Ryzen 5 7600 punya TDP-nya 65 watt dengan PPT 88 watt. Kalau misalkan dengan seri X-nya ini hampir sama sih ya. Cuman bedanya ini dari bus clock-nya. Bus clock-nya agak dipangkas ya karena bakalan mengurangi konsumsi dayanya jadi lebih irit. Makanya si bus clock-nya ini dipangkas. Tapi tenang aja, semua varian non-X ini tetap punya clock speed di atas 5 GHz. Kabar baiknya lagi ya, untuk si Ryzen 7000 series non-X ini ketika kalian beli, ini bakalan mendapatkan stok cooler bawaan. Jadi untuk Ryzen 7900 dan 7700 bakalan dikasih cooler bawaan Wright Prism. Ini udah ada RGB-nya. Wah, keren ya. Memang si Wright Prism ini tuh salah satu stok cooler bawaan terbaik untuk saat ini. Kalau si Ryzen 5 7600 ini hanya dikasih Wright Steel. Ini non RGB. Ya mungkin karena harganya murah juga ya, jadi dikasihnya yang non RGB. Oke, jadi di sini tuh saya akan bahas aja si Ryzen 5 7600 yang dimana masih menggunakan metode chiplet. Ini tuh teknologi terbaru yang membuat AMD tuh percaya diri banget ya bisa memberikan produknya tuh punya performa yang tinggi dengan daya yang lebih irit ya. Bahkan di seri X atau di non-X-nya juga tetap menggunakan metode teknologi chiplet. Bahkan di Radeon PGA card-nya yang 7000 series juga yang menggunakan arsitektur RDNA 3, nah di sana juga tetap menggunakan teknologi chiplet. Makanya Radeon 7000 series yang kemarin bodinya tuh nggak terlalu besar ya. Karena pesaingnya RTX 4000 series itu kan bodinya tuh besar-besar karena mereka panas tuh. Namun untuk drivernya aja nih ya si Radeon tuh kurang GG gitu ya, jadi kurang maksimal kayaknya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya diperbaiki lagi untuk softwarenya, drivernya supaya bisa lebih memaksimalkan teknologi RDNA 3-nya gitu. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Di sini saya akan coba cari performa terbaik ya untuk si Ryzen 5 7600 ini dengan fitur-fitur yang mudah kita akses. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya Ryzen 7000 series atau Ryzen 5 7600 ini bisa ikutin langkah-langkah yang saya cobain di sini, oke? Nah, di sini saya menggunakan motherboardnya tuh dari MSI. Nah, ini Max, seri Max B650 Tomahawk Wi-Fi. Ini yang non-E ya, karena ada yang E dan ada yang polos juga. Kita tahu ya, motherboard MSI bisa dengan mudah melakukan overclock memori RAM karena ada fitur memori Tri-Ith-nya. Kebetulan di sini saya pakai RAM dari XPG Lancer 2x16 GB 6000 MHz. Jadi ketika diaktifkan XMP-nya saja, ya jelas nggak ada masalah. Langsung normal gitu ya, berjalan ya. Untuk pendinginnya di sini saya pakai cooler ML360 Illusion. Dan untuk power supply-nya FSP Hydro G Pro 850 watt. Ini power supply andalan saya ya. Beberapa rakitan PC, bahkan PC saya pribadi juga menggunakan Hydro G Pro ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke pengujian si prosesornya. Bagaimana hasilnya kita akan tes sekarang. Let's go. Pengujian pertama, di sini saya jalankan si prosesornya ini default ya. Melakukan pengujian Cinebench R15, 20 dan 23. Di Cinebench R15 mendapatkan skor 2280 dengan suhu maksimum 93 derajat Celcius dan power package-nya menyentuh 82 watt. Lalu di Cinebench R20 mendapatkan skor 5337 dan di Cinebench R23 mendapatkan 13441 dengan suhu menyentuh 95 derajat Celcius dan power package-nya di sini menunjukkan 90 watt.
Oke, sekarang saya akan coba pakai fitur yang ada di motherboard MSI ini. Di pengaturan PBO, nah di sini sudah disediakan beberapa settingan mulai dari Enhanced Mode 1 sampai 3 dan ada set thermal point 65 sampai 85. Jadi maksudnya di sini tuh di batas maksimum panas si prosesornya 65 derajat Celcius, 75, 85 derajat Celcius. Nah, ketika kalian mau pilih salah satu mode ini. Oke, setelah itu saya lakukan pengujian lagi di Cinebench R15 menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di mode Enhanced 3 ini skornya jadi lebih tinggi namun watt juga lebih tinggi. Di mode set thermal point 75 di sini ya, skornya ini hampir sama dengan default tadi, tapi suhunya lebih adem, hanya 75 derajat Celcius, dan watt juga lebih ringan, hanya 76 watt saja. Begitu juga di pengujian Cinebench R20, masih sama ya, ketika di set thermal point P75, suhunya lebih adem, wattnya lebih ringan juga. Pengujian R23 juga sama-sama seperti ini. Oke, dan sekarang saya akan sekaligus menggunakan fitur Ryzen Master. Nah, ini bawaan AMD ya, ada fitur Eco Mode, PBO, Auto Overclock, manual di sini pokoknya ya. Nah, pengujian ini dalam kondisi BIOS tuh di set PBO set thermal point 85 ya. Terus diaktifkan juga si Eco Mode-nya. Ternyata hasil ini sangat memuaskan ya. Skor meningkat lebih tinggi dibandingkan default ya. Dengan suhu lebih adem lagi ya. Hanya 81 derajat Celcius dan menunjukkan si power package-nya ini tuh tidak terlalu jauh dari default-nya tadi ya. Hanya 86 watt saja. Performa ini tuh jauh lebih efisien ya. Jadi fitur ini menurut saya sangat membantu sekali. Lanjut, di sini saya juga melakukan overclock ke 5,3 GHz di voltase 1,2 volt menggunakan si Ryzen Master. Hasil Cinebench R20 skor ini meningkat lagi ya, yakni menjadi 5.891 poin dengan watt yang lebih irit, ternyata hanya 81 watt saja. Tapi di sini suhu memang jadi lebih panas ya, menyentuh 96 derajat Celcius. Ya, ketika di overclock skor lebih tinggi dengan konsumsi watt yang lebih irit. Ya mungkin kalau misalnya kalian mau melakukan overclock di sini harus menggunakan cooler yang lebih baik lagi. Jadi si Ryzen 5 7600 ini ketika di overclock bukannya lebih boros ya, tapi malah lebih irit ya. Kalau performa mah pasti udah meningkat pastinya ya. Jadi si Ryzen 5 7600 ini mengoptimalkan teknologi chiplet yang ada di dalamnya yang dihadirkan pada si AMD ya, sehingga menghasilkan performa lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih irit, apalagi ketika berjalan di PBO maupun di overclock. Terus di sini sebagai pembanding aja ada Intel Core i5 12400F dan Ryzen 7 5700X. Tadinya saya pengen coba pakai Ryzen 5 7600X, tapi saya nggak pegang prosesornya, jadi nggak bisa bandingin. Oke, ketika dijalankan Cinebench R15, R20, R23, Ryzen 7 5700X ini hampir sama skornya dengan si Ryzen 5 7600. Namun yang berbeda dari power package CPU-nya. Ryzen 7 5700X ini lebih boros, menyentuh 161 watt. Sedangkan Ryzen 5 7600 hanya 89 watt saja. Oke, jadi ya memang ini tuh teknologi baru yang diciptakan AMD ya pada Ryzen 7000 seriesnya, meningkatkan performa sekaligus menurunkan konsumsi watt. Ya ini memang teknologi yang harus dihadirkan di tahun 2023 ini. Terus lanjut lagi di pengujian Blender BMW, si Ryzen 7 5700X ini menyelesaikan 3 menit 1 detik, sedangkan Ryzen 5 7600 hanya 2 menit 37 detik di mode Eco PBO Set 85. Tambahan aja di sini saya juga uji main game, tapi ini hasilnya menurut saya kurang akurat sih. Karena komponen lain seperti motherboard dan memori RAM ini berbeda ya. Jadi udah jelas unggul si Ryzen 5 7600 dibandingkan Ryzen 7 5700X. Walaupun sama-sama di sini menggunakan VGA card-nya si RX 6750 XT. Saya juga tadinya pengen pakai VGA card high-end, tapi kebetulan di studio nggak ada gitu. Jadi udah pakai ini aja. Nah, di pengujian game Horizon Zero Dawn ini berbeda sekitar 9-12 FPS-an ya, di resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Terus di Cyberpunk 2077 juga masih sama ya, lebih unggul si Ryzen 5 7600, performanya lebih kencang, wattnya lebih irit.
Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat setelah tadi melihat performa si Ryzen 5 7600 ini, performanya ini cukup unik ya. Lebih kencang, lebih dingin, lebih irit ketika di overclock. Gitu ya. Makanya fitur-fitur pendukung yang ada di motherboard, yang ada di AMD-nya kita harus maksimalkan. Seperti PBO. Nah, kita bisa aktifkan PBO supaya meningkatkan performa si prosesornya. Atau ada Ryzen Master. Nah, di Ryzen Master ini tuh ada fitur overclock, manual, PBO, bahkan ada Eco Mode. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya aplikasi yang sudah disediakan oleh AMD. Atau bahkan settingan yang udah dituning oleh partner motherboard. Seperti yang ada di MSI B650 ini, adanya fitur PBO Enhanced Mode 1-3, ada settingan thermal point 65-85, bahkan ada mode Advance. Nah, kalau kalian butuh ini, kalian tinggal klik aja, udah simple. Si prosesor ini berjalan maksimal. Jadi intinya, si Ryzen 5 7600 ini jangan dibiarkan berjalan default. Misalkan kalian beli, tancapkan ke motherboard, udah gitu, pakai aja. Saya rasa kurang maksimal kalau misalkan seperti itu. Kalian bisa aktifkan Ryzen Master kalau kalian mungkin jago overclock aja. Atau kalian misalkan awam banget, nggak bisa overclock, tinggal aktifkan fitur Eco Mode yang ada di Ryzen Master. Atau juga bisa pakai fitur yang udah dituning oleh salah satu partner motherboard. Ya seperti si MSI ini ada fitur Enhanced Mode 1-3 atau thermal point. Kita tinggal aktifkan salah satu aja. Pokoknya intinya jangan dijalankan secara default gitu ya. Supaya si prosesor ini berjalan maksimal, nggak terlalu boros dan tentunya lebih optimal lah kinerja si Ryzen 5 7600 ini gitu ya. Terus kalau untuk harganya, nah sekarang untuk harganya MSRP-nya tuh kan $229. Namun hari ini, nah ini 10 Januari 2023, saya lihat di marketplace tuh beredar harganya 4 jutaan, 4 juta lebih sedikit. Kalau dibandingkan dengan 7600X ini bedanya sekitar 300 ribuan ya. Terus jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5700X bedanya 900 ribuan. Tentunya lebih mahal ya si Ryzen 5 7600. Jadi kalau kalian misalkan mau rakit PC baru ya dengan harga yang lebih murah, terus TDP-nya atau konsumsi dayanya lebih irit, Ryzen 5 7600 ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik karena performanya hampir 11-12 lah dengan si 7600X. Tapi kalau misalkan kalian mau rakit PC yang harganya jauh lebih murah, bisa menggunakan yang DDR4 ya. Ini tadi ya, menggunakan prosesornya Ryzen 7 5700X yang pakai motherboard AM4 saja. Tapi itu kan TDP-nya lebih tinggi, tapi harganya jauh lebih murah. Kedua rakitan PC ini menggunakan Ryzen 5 7600, bahkan Ryzen 7 5700X. Saya rasa 5 tahun ke depan nggak usah di-upgrade lah. Kedua prosesor ini masih tetap bisa mengimbangi ya. Ada game baru nanti, atau dipakai editing, atau dipakai kerjaan-kerjaan apapun lah ya, masih tetap bisa diandalkan gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kalau kalian mau menambahkan atau punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.